wabarakatuh. Teman-teman semua, kami dari SD Negeri 1 Jatisrono ingin menampilkan beberapa sejarah atau cerita dokumenter. Semoga bermanfaat ya. Salah satu ceritanya adalah yang pertama, Candi Pasiraman. Candi ini terletak di sebelah selatan SD Negeri 1 Jatisrono kurang lebih 50 meter atau terletak di sebelah utara Pasar Jatisrono. Bangunan ini adalah saksi serta bukti adanya Kecamatan Jatisrono, Wonogiri, dan yang paling sakral adalah Candi Pasiraman. Candi Pasiraman ini adalah peninggalan Pangeran Sambernyowo, yaitu Raden Mas Wahid Mangkunagara I. Candi ini adalah bukti penting jika bakal berdirinya Kecamatan Jatisrono. Bangunan Candi Pasiraman ini dibangun pada tahun 1828. Hal ini terbukti dengan adanya pahatan serta relief. Masa lampau, Raden Mas Wahid berkunjung ke daerah Jatisrono untuk singgah. Karena Candi Pasiraman ini persinggahan, ukuran candi tidak terlalu besar, hanya 6x9 meter, di mana di dalamnya terdapat tempat pemandian yang berjumlah 2 biji serta beberapa air yang mengucur ke area tempat mandi. Diceritakan bahwasanya pembangunan Candi Pasiraman ini menggunakan telur putih dan madu untuk melekatkan batu satu dengan batu yang lain. Sebagai generasi muda, kita harus menjaga kelestarian peninggalan masa lampau dengan tidak membuang sampah sembarangan di sekitar candi, serta kedepannya kita dapat menguri-uri kebudayaan Jawi dan menceritakan ke anak cucu kita kelak. Teman, sejarah yang kedua adalah Ki Ageng Kendeng Jatisrono. Cerita ini diceritakan secara turun-temurun kepada kami. Dahulu kala, ada 3 senopati dari Majapahit yang melarikan diri ke sebuah daerah dan dikejar oleh prajurit Demak. Ada 3 senopati di antaranya. Yang pertama, Ki Ageng Kendeng. Yang kedua, Ki Ageng Bogor. Yang ketiga, Raden Mas Sarjono di Balaan Sukoharjo, seorang jaksa keraton. Ki Ageng Bogor tinggal di Kutalawas Tasikharjo. Ki Ageng Kendeng tinggal di Pasar Lawas Gunung Sari. Ki Ageng Bogor ahli dalam pertanian, sedangkan Ki Ageng Kendeng ahli dalam perdagangan hasil bumi. Kala itu penemu daerah Keduang diambil dari sungai di Poko Wonogiri sampai di timur Wonontoro. Wah, jauh sekali ya. Cikal bakal Keduang adalah Ki Ageng Kendeng dan Ki Ageng Bogor. Dahulu Kia Keduang merupakan tanah yang tandus dan gersang karena terbuat dari tanah liat. Dalam bahasa Jawa, lemah bang ginebrekan asegala orang nyate, yang artinya tanah liat tandus dan gersang yang penduduknya kurang makan karena disebabkan oleh gunung meletus atau letusan gunung. Batu yang ada di Kendeng merupakan jenis batu ukiran yang berada di Trawulan dan dibuktikan oleh Dinas Purbakala Jogja di Prambanan. Namun sekarang tulisan di batu tersebut sudah tidak terlihat karena telah tertutupi oleh akar tunjang dan tidak terlihat dari luar. Konon katanya batu di dekat pohon beringin tersebut digunakan untuk bertapa atau bersemedi. Pada awalnya ada 5 pohon beringin di Pasar Lawas maupun di Kota Lawas. Namun sekarang hanya tinggal 3 di Pasar Lawas karena dimakan usia atau roboh. Peninggalan lainnya adalah tatal kayu untuk potong dino yang berada di daerah Keduang dan ditemukan di Trawulan Mojokerto. Itulah sekelumit cerita Ki Ageng Kendeng Jatisrono yang diceritakan kepada almarhum Mbah Wiryo Sumarto, apoteker Capjago Wonogiri dan Ketua Budi Utomo Wonogiri, dan diceritakan kepada Bapak Bardi. Teman-teman, cerita sejarah yang ketiga adalah Lintang Semar. Lintang Semar adalah sebuah batu gunung yang ukurannya cukup besar, kira-kira 3 kali ukuran gajah. Batu tersebut bersandar pada sebatang pohon asam. Letaknya di Wonogiri kota. Namanya Taman Sewa Wadi. Semar Badronoyo sebenarnya adalah dewa, tetapi Semar memilih jalan hidup untuk menjadi kaum sudra. Hidup Semar beserta ketiga anaknya, yaitu Gareng, Witro, dan Bagong, digunakan untuk mengabdi kepada para
Suatu ketika, Pandawa ingin menyucikan diri di Gerojokan Sewu Tawangmangu. Tak lama kemudian, datanglah raksasa penghuni Gerojokan Sewu yang ingin memakan para Pandawa. Semar pun mencegah niat jahat raksasa itu. Akhirnya terjadilah perkelahian antara Semar dan raksasa. Dua-duanya sama-sama sakti. Akhirnya, Semar mengeluarkan senjata andalannya yaitu berupa kentut. Kentut itu tidak mengenai raksasa, tetapi kentut itu meleset ke puncak Gunung Lawu dan menghantam sebuah batu besar. Akhirnya batu besar itu pun runtuh. Akhirnya Semar mencari akal untuk membuat pelintang dari pohon asam. Raksasa itu pun lari dengan terbirit-birit. Saat raksasa itu lengah, Semar pun mulai membidik dengan pelintangnya. Melesetlah batu parang itu mengenai tubuh raksasa. Akhirnya raksasa itu pun hancur berkeping-keping. Dan batu pelintangnya jatuh di lereng sebuah bukit dan menempel pada pohon asam. Batu itu sangat besar, kira-kira 3 kali ukuran gajah. Masyarakat menyebutnya sebagai Lintang Semar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.